Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Karim dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi dengan NPM 22500 ingin menyampaikan dan men-sharing ilmu tentang iman kepada hari kiamat. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menjalankan tugas ini yang bertemakan tentang iman kepada hari akhir. Saya menyadari dalam pembuatan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tak berkenan di hati para penonton. Semoga tugas yang sederhana ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas semua waktu dan pengertiannya. Pertama-tama, orang Muslim meyakini dunia mempunyai saat terakhir di mana dia terhenti adanya dan mempunyai hari lain yang tidak mempunyai penghabisan. Kemudian datanglah kehidupan kedua, yaitu hari lain di negeri akhirat. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua makhluk, mengumpulkan semua kepadanya untuk dihisab. Orang-orang baik dibalas dengan kenikmatan abadi di surga, dan orang-orang jahat dibalas dengan siksa yang menghinakan di neraka. Itulah interpretasi yang harus kita yakini. Hari kiamat didahului kemunculan tanda-tandanya, yaitu seperti keluarnya Al-Mahdi, Ad-Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, keluarnya hewan besar, kemunculan matahari dari barat, dan tanda-tanda lainnya. Dilanjutkan dengan peniupan sangkakala, kehancuran, dan kematian. Dilanjutkan dengan peniupan sangkakala, kebangkitan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut dengan pembagian buku catatan amal perbuatan. Ada orang yang menerimanya dengan tangan kanan dan ada orang yang menerimanya dengan tangan kiri. Dilanjut dengan peletakan timbangan, dilanjutkan dengan proses penghisapan atau perhitungan. Dilanjut dengan pemasangan titian, dan rentetan ini berakhir dengan menetapkan penghuni surga di surga dan menetapkan penghuni neraka di neraka. Akan tetapi, pembahasan tentang hari ini dimulai dari pembahasan tentang alam kubur, karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil, dan juga karena orang-orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian dari proses hari akhir, yaitu proses transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat atau alam barzakh. Maka kita sebagai makhluknya harus mempercayai adanya hari akhir tersebut. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwasannya hari akhir pasti ada, sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang kelima. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir, termasuk semua proses peristiwa yang terjadi hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan atau kiamat. Kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur atau ba'ats, dikumpulnya seluruh manusia daripada mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia atau dihisab, penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk, sampai kepada pembalasan surga dan neraka. Adakah kehidupan setelah kematian? Kita pasti mati, dan mati tidak dapat ditolak. Satu alamat tidak berubah di langit, yaitu Tuhan. Satu alamat yang tidak pula berubah, yaitu kubur. Kemanapun kita akan melangkah, kemanapun kita akan bersembunyi, namun bila waktunya tepat, pada saat itu pintu kubur menganga, menunggu kedatangan kita. Proses atau peristiwa hari akhir. Yang pertama ada alam kubur atau alam barzakh.
Setelah seseorang memasuki alam kubur, dia akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang menjawab pertanyaan tersebut adalah iman dan amal solehahnya selama hidup di dunia. Setiap orang lulus dalam ujian alam kubur akan merasakan kenikmatan. Sebaliknya, yang tidak lulus akan merasakan azab dan penderitaan. Kenikmatan atau siksa yang diberikan kepada seorang di alam kubur akan dirasakan oleh roh dan badannya juga. Yang kedua yaitu hari kiamat. Kiamat adalah hancurnya alam semesta dengan diawali tiupan sangkakala pertama. Bumi bergoncang, gunung-gunung meletus, air laut mendidih kemudian meluap, langit terbelah kemudian ambruk, manusia berterbangan seperti anai-anai. Suatu gambaran peristiwa yang sungguh mengerikan, namun kedatangan tidak bisa dihindari. Sementara pintu taubat sudah tertutup, semua manusia mati. Yang ketiga ada Ba'ats atau hari kebangkitan manusia. Setelah manusia mati, kemudian masuk fase berikutnya yaitu fase kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, di mana semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, dibangkitkanlah semua manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat yaitu Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia pada padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, semua umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu penghitungan atau hisab amal perbuatan mereka di dunia. Pada saat itu, keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalnya di dunia. Keadaan pada saat itu di padang mahsyar sangatlah sulit, sangat panas, dan masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Yang kelima ada hisab dan mizan atau perhitungan dan penimbangan. Perhitungan amal perbuatan manusia sesuai dengan kitab yang berisi catatan amal perbuatan manusia. Kitab tersebut diberikan kepada seluruh manusia. Ada manusia yang menerima kitab dari sebelah kanan dan ada juga yang menerima kitab dari sebelah kiri. Yang keenam ada hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Setelah penimbangan dan melalui As-Sirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hasil penimbangannya, siapa yang amal kebaikannya lebih berat dari amal kejahatannya, maka dia akan langsung masuk surga tanpa harus merasakan dulu siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya wa annas sa'ata atiyal la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan kepadanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.